Oke, kali ini kita bakal bedah tuntas satu tipe kepribadian yang ya sering banget jadi pemimpin di sekitar kita. Siapa lagi kalau bukan thinking extrovert atau kita sebut aja TE. Yuk, kita intip gimana sih cara kerja otak mereka? Coba deh, pernah nggak sih ketemu orang yang kayaknya, wah emang terlahir jadi komandan? Strategis, berwibawa, pokoknya auranya memimpin banget. Nah, sosok komandan alami inilah yang jadi gambaran pas buat tipe kepribadian T yang lagi kita bahas. Oke, kita mulai dari dasarnya dulu ya. TIT itu kan singkatan dari thinking extrovert. Thinkingnya jelas, artinya mereka itu logis banget. Tapi bagian extrovertnya nih yang bikin unik. Logika mereka tuh nggak ngawang-ngawang sendiri, tapi justru dinyalain sama data dan energi dari dunia luar. Jadi prosesnya tuh dari luar masuk ke dalam. Dan ini kerennya, ada penjelasan otaknya loh. Pusat komando si T ini letaknya di lapisan luar otak kiri. Karena lapisan ini katakanlah lebih renggang, mereka justru butuh bensin dari luar buat mikir. Makanya, jangan heran kalau mereka itu responsif dan jago banget beradaptasi sama lingkungan. Sekarang kita masuk ke fondasinya nih. Ada 10 sifat inti yang bisa diukur dan ini yang penting, sifatnya permanen. Nggak akan berubah seumur hidup seorang T. Penasaran apa aja? Yuk kita bedah satu-satu. Anggap aja ini toolkit andalan seorang T. 5 yang pertama, mereka itu thoughtful alias pemikir. Super analytical, kompetitifnya jangan ditanya, terus mereka itu reserved atau agak pendiam, ini mungkin agak aneh ya buat seorang extrovert. Dan terakhir, mereka itu seorang planner atau perencana yang jago banget. Nah, lanjut ke 5 sisanya yang melengkapi gambaran sang komandan ini. Mereka itu positif. Terus, jangan kaget, mereka argumentatif alias suka adu argumen, forceful atau tegas, pendekatannya sangat formal, dan yang paling penting, mereka menjunjung tinggi justice atau keadilan. Semuanya ini ujung-ujungnya soal logika dan gimana cara mencapai tujuan. Tapi ya namanya juga manusia, nggak ada yang sesederhana itu kan. Seorang TI juga punya sisi-sisi paradoks. Ada kontradiksi dalam diri mereka yang justru bikin mereka jadi ya sangat dinamis dan kadang susah ditebak. Paradoks yang pertama, ini soal energi. Semangat mereka buat menang itu kayak seorang penakluk, membara banget. Tapi staminanya nggak sebanding. Semangatnya tinggi, tapi fisiknya gampang capek. Jadi kalau perangnya kelamaan, mereka bisa burn out. Paradoks kedua, ini soal kebenaran. Buat mereka, kebenaran itu ya apa yang udah mereka alami sendiri, titik. Ironisnya, ini bikin mereka jadi susah banget nerima nasihat orang lain. Mau nasihatnya sebagus apapun, kalau bukan dari pengalaman pribadi, ya mental. Nah, yang ketiga ini penting banget. Mereka tuh jago banget ngumpulin keuntungan dari banyak tempat sekaligus. Cakupannya luas. Tapi, kehebatan mereka dalam menjaring ini justru bikin mereka agak lemah dalam menentukan prioritas jangka panjang. Saking banyaknya yang dikerjain, kadang bingung mana yang paling penting buat masa depan. Oke, kita udah bahas sifat dan paradoksnya. Sekarang, kita masuk ke bagian paling seru, kekuatan super mereka. Apa sih yang bikin seorang teh itu bisa seefektif itu? Kekuatan utamanya itu bisa kita sebut LQ atau logical quotient. Ini bukan cuma soal IQ, bukan cuma pinter, tapi lebih ke kemampuan mereka menalar secara luas dan ini kuncinya, mengendalikan sebuah sistem yang rumit jadi efektif banget. Jadi kalau mau disimpulkan dalam satu kalimat, bakat alami seorang T itu ini. Mereka punya insting buat melipat gandakan hasil. Apapun sistem yang mereka pegang, tujuannya cuma satu, hasilnya harus berkali-kali lipat. Dan caranya gimana? Biasanya ada 3 langkah. Pertama, mereka ngelihat organisasi itu kayak pabrik, kayak mesin. Bukan kumpulan orang dengan perasaan, tapi sistem. Kedua, karena itu mesin, ya prosesnya harus dikontrol dengan presisi, biar efisien. Ketiga, tujuannya jelas banget, kumpulin dan lipat gandakan hasilnya. Terus dan terus. Oke, kita sampai di bagian terakhir. Mungkin ini pertanyaan paling penting. Buat apa sih semua ini? Apa sih tujuan akhir yang dikejar sama seorang T? Jawabannya, singkat, padat, dan jelas. Target utama mereka adalah mendapatkan otoritas penuh. Simpelnya, kekuasaan buat ngambil keputusan final. Kenapa begitu? Ya, karena emang udah setelan pabriknya begitu. Kombinasi otak strategis sama karakter yang kokoh bikin mereka itu pas banget jadi komandan atau chief. Mereka itu terlahir buat memimpin dengan otoritas. Jadi, brand atau citra diri seorang 10L itu bisa kita rangkum jadi 3 hal. Kemampuan manajerial yang super efektif, haus kekuasaan yang alami, dan karisma seorang pemegang otoritas. Kelihatan banget auranya.
Dan kita tutup dengan analogi yang kuat banget ini. Sukses dan otoritas seorang T, kita sebut aja tahta mereka ya, itu nilainya sebanding lurus dengan ukuran pabrik yang mereka kelola. Semakin besar pabriknya, ya semakin tinggi tahtanya. Nah, ini jadi bahan renungan buat kita semua. Setelah tahu semua ini, apakah Anda jadi teringat seseorang yang persis kayak komandan ini? Atau jangan-jangan komandan itu adalah diri Anda sendiri?